Hai guys, ini cerita dari salah satu penonton setia channel ini. Namanya kita samarkan jadi Rina ya. Dia kirim DM panjang banget ke aku, minta dibawain karena dia masih trauma sampai sekarang. Katanya, "Kak, tolong ceritain pengalaman aku biar orang lain hati-hati lagi sendirian di tempat aneh." Cerita terjadi sekitar 3 tahun yang lalu. Waktu Rina lagi kuliah di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Orang tuanya pulang kampung keluar pulau, jadi rumah besar mereka tua itu kosong. Rumah ini sudah lama banget, warisan kakek nenek. Dan katanya pernah ada kejadian tragis dulu, tapi Rina gak percaya hal-hal gitu. Dia memutuskan stay di rumah sendirian selama seminggu daripada ngekos mahal. Malam pertama semuanya biasa saja, tapi malam kedua Rina cerita rumah itu besar, ada 5 kamar. Tapi sejak kakeknya meninggal 20 tahun yang lalu, sebagian besar ruangan dibiarkan kosong, debu tebal, bau lembab, dan pohon-pohon besar di halaman yang bikin rumah tambah gelap. Malam itu sekitar jam 11, Rina lagi di kamar atas scroll HP sambil pakai earphone. Tiba-tiba earphone-nya kayak ditarik pelan. Dia kira angin, tapi pas dicek jendela tertutup rapat. Lalu dia dengar suara langkah kaki di lorong bawah, krek-krek, seperti orang jalan pelan di lantai kayu tua. Rina mikir mungkin tikus atau kucing liar, tapi suara itu naik ke tangga pelan banget, satu persatu anak tangga. Jantung Rina udah deg-degan. Dia mati lampu kamar, pura-pura tidur, tapi suara itu berhenti di tempat depan pintu kameranya. Di depan pintu kamarnya. Lalu ketukan pelan, tok 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 3 kali. Rina gak berani buka suara. Dia pegang HP mau ditelepon temannya, tapi sinyal hilang tiba-tiba. Setelah 5 menit, kerasa seperti sejam. Suara itu pergi lagi, langkah turun tangga lalu hilang. Pagi harinya Rina cek seluruh rumah, kosong, gak ada jejak orang masuk. Dia mikir halusinasi karena capek, tapi malam berikutnya lebih parah. Jam 2 pagi Rina terbangun karena bau harum melati yang kuat banget. Padahal rumah gak ada bunga melati. Bau itu datang dari ruang tamu bawah. Dia beranikan diri turun bawa senter HP. Pas sampai di ruangan tamu yang gelap, dia dengar suara tangisan perempuan pelan. Hu hu hu, seperti orang nangis. Rina nyalain lampu, kosong. Tapi tangisan itu semakin dekat dari arah kamar kosong di belakang. Rina dekatin pintu kamar itu yang sudah bertahun-tahun gak dibuka. Pintunya berderit terbuka sendiri sedikit. Dia intip dari celah dan guys, dia lihat sosok perempuan berbaju putih panjang, rambutnya hitam panjang menutupi wajah, duduk di pojok kamar sambil nangis. Sosok itu pelan-pelan angkat kepala dan tertawa. Hihihi. Rina langsung lari naik ke kamar, kunci pintu, dan baca ayat-ayat suci sampai pagi. Dia bilang sosok itu kayak kuntilanak klasik. Tapi yang bikin trauma pas dia lari, ada suara ngesot di belakangnya, seperti ada yang merangkak ikutan dia naik tangga. Besok paginya Rina langsung kabur ke rumah teman. Dia cerita ke orang tua, dan ternyata dulu di kamar kosong itu ada pembantu rumah tangga yang bunuh diri karena hamil di luar nikah, dan mayatnya baru ketemu setelah berhari-hari. Sejak itu rumah sering ada penunggu. Orang tua Rina akhirnya rukiah rumah itu. Sekarang sudah dijual. Rina bilang sampai sekarang dia gak berani sendirian di rumah tua itu lagi.
Guys, cerita ini nyata dari penonton. Kalau kalian punya pengalaman serupa, share di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan cerita horor berikutnya. Hati-hati di malam sendirian ya. Siapa tahu ada yang ikut. Bye.